Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Mama Adian. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya. Dan buat yang lagi sakit, aku doain semoga cepat sembuh dan secepatnya bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk di video kali ini aku mau buat video budgeting untuk di bulan Juni ini. Tapi seperti biasa aku mau evaluasi dulu untuk di bulan yang kemarin, yaitu bulan Mei ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku mau minta maaf sebelumnya kalau voice overku ini agak berisik karena ini aku lagi diganggu sama anak-anak. Nah, kita lanjut ke videonya. Untuk di belanja bulanan itu gak ada sisa ya teman-teman untuk di bulan Mei yang kemarin. Dan jujur untuk di bulan Mei itu uang yang aku kelola selama sebulan itu benar-benar habis ya teman-teman. Gak ada sisa, ada sih tapi gak sebanyak yang bulan-bulan sebelumnya. Karena memang untuk di bulan kemarin itu aku lagi kedatangan keluarga yang nginap di rumah. Makanya untuk kebutuhan aku itu pasti over ya teman-teman. Kan biasanya aku cuma bertiga, jadi mungkin banyak yang sisa. Jadi untuk di bulan yang kemarin aku itu memang over budget ya teman-teman. Kenapa aku bilang over budget? Karena dana untuk di dana darurat itu aku juga pakai teman-teman. Nah, kita lanjut ke videonya ya teman-teman. Nah, di situ aku menuliskan sisa budget yang ada di dompet disiplin itu ya teman-teman. Aku nggak tahu kalau masih ada sisa budget ya. Sebenarnya selama sebulan ini aku itu nggak pernah pakai di dompet disiplin itu ya teman-teman. Aku selalu nyatuin aja semua uang-uang kebutuhan aku di dalam satu dompet. Karena memang walaupun aku pisah-pisahin pasti kebutuhan aku itu kurang ya teman-teman. Makanya mending aku satuin aja daripada aku ambil sebentar di pos ini ambil lagi di pos yang satu. Pokoknya aku gabungin aja karena memang aku tahu kalau di bulan Mei ini pengeluaran aku itu banyak. Nah, kita kembali ke videonya. Jadi untuk sisa budget yang ada di bulan Mei itu yang tersisa cuma ada di pos belanja mingguan keempat, yaitu ada sisanya Rp9.000. Dan untuk di pos anak masih ada sisa Rp2.000, sama di dana terduga masih tersisa Rp1.000. Jadi alhamdulillah untuk sisa budget di bulan Mei ini ada Rp12.000. Kita syukuri aja walaupun sisanya sedikit ya teman-teman. Nah, jadi sisa uang budget ini aku akan masukkan ke dalam binder pink ini ya teman-teman. Selanjutnya ini aku hitung-hitung juga sisa totalan dari uang per hari yang diberikan ke suami aku kepada aku ya teman-teman. Jadi untuk totalnya ada Rp240.000. Nah, uangnya ini aku gabung sama sisa budget yang tadi, lalu aku masukkan ke dalam ziplock binder ini. Jadi sebentar aku akan mengisi singgapan ya teman-teman. Next, sekarang kita lanjut ke budgeting Juni 2023. Gak kerasa kita sudah masuk ke bulan 6 ini, sudah di pertengahan tahun 2023, Masya Allah. Seperti biasa untuk tema kali ini aku buatnya yang simpel aja. Ada tulisan Juni dan ada kolom kalender untuk pemasukan suami aku per harinya itu. Jadi itu aku catat ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke budget tracker untuk bulan Juni ini. Nah, gimana nih teman-teman semua? Udah mulai untuk budgeting atau belum? Atau sudah mulai tapi belum konsisten? Itu nggak apa-apa kok, semuanya butuh proses. Insya Allah pelan-pelan tapi pasti bakal terbiasa. Yang penting kita mulai aja dulu. Karena mungkin tiap-tiap orang itu punya cara tersendiri untuk mengatur keuangannya. Ada banyak cara kok atau metode yang kita temukan atau bisa dikembangkan, tapi tujuannya sama. Nah, kita kembali ke videonya. Seperti biasa di sini aku pakai 3 kategori ya. Ada saving, giving, dan living.
Nah, untuk di kategori saving ini atau tabungan, seperti biasa di situ aku cuma menuliskan 2 kategori ya teman-teman, yaitu ada dana darurat dan dana pendidikan. Sebenarnya di sini untuk saving aku mau menambahkan pos untuk sinking funds, tapi berhubung untuk di bulan ini aku lagi punya banyak anggaran pengeluaran, makanya uangnya itu aku sisihkan untuk di pengeluaran itu tersebut. Untuk pengeluarannya itu aku nggak sebutkan ya teman-teman, karena aku nggak mau publis ke sosial media ini, cukup aku aja yang tahu. Nah, lanjut untuk di dana darurat itu aku budgetkan sebesar Rp100.000, dan untuk dana pendidikan masih sama dengan bulan sebelumnya, Rp50.000. Selanjutnya untuk di kategori giving itu aku sengaja nggak menuliskan posnya dan nominalnya ya teman-teman, karena itu termasuk privasi aku ya. Pokoknya giving itu pemberian kita kepada orang-orang sekitar. Terus lanjut untuk di kategori living atau biaya hidup, ini adalah kebutuhan primer atau kebutuhan utama kita dalam sebulan. Yang pertama ada belanja bulanan, terus lanjut belanja mingguan minggu pertama sampai minggu kelima. Aku di sini buat sampai minggu kelima ya teman-teman. Tapi kalau misal di minggu pertama dan minggu kelima itu aku lihat di kalender itu cuma ada beberapa hari, aku isinya yang agak kurang dari minggu kedua, 3 dan 4. Selanjutnya ada susu anak, diapers, BBM, listrik, pulsa, beras, gas dan galon, vitamin, dan yang terakhir itu iuran sampah. Aku juga menyimpan untuk dana tak terduga ya teman-teman, tapi di situ aku lupa untuk menulis di budget tracker itu. Nah, ini uangnya yang sudah disediakan oleh Pak suami untuk aku mengatur keuangan dalam sebulan ya teman-teman. Nah, ini adalah part yang paling menyenangkan, yaitu memasukkan uang ke dalam dompet disiplin ini. Ini kalau kita belum memasukkan uangnya ke posnya masing-masing, kita itu terlihat banyak uangnya teman-teman. Tapi kalau kita sudah memasukkan uangnya ke dalam posnya masing-masing, ya Allah, kita terlihat udah nggak punya uang lagi ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting keuangan kita itu sudah aman dan kita sudah bagi ke dalam pos-posnya masing-masing. Nah, lanjut untuk yang pertama itu ada belanja bulanan, aku budgetkan sekitar Rp500.000, dan di belanja mingguan minggu pertama sampai minggu kelima itu aku budgetkan Rp50.000 dan Rp150.000. Untuk susu anak di situ aku turunin budgetnya jadi Rp600.000 karena stok susu anak aku masih ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk di diaper di situ aku naikkan budgetnya sebesar Rp500.000. Tapi kalau untuk listrik, beras, pulsa itu masih sama ya teman-teman, sama dengan bulan sebelumnya. Nah, ini selanjutnya ini aku akan menyimpan dana untuk di savingnya teman-teman. Untuk di pos yang pertama ada dana darurat, di situ aku menuliskan sebesar Rp100.000, dan aku juga nggak lupa mengarsir satu kolom di trackernya itu. Selanjutnya untuk di dana pendidikan aku memasukkan sebesar Rp50.000. Jadi total untuk saving itu cuma Rp150.000. Dan memang kalau aku menyimpan saving itu cuma mengisi 2 kategori itu, ada dana darurat dan dana pendidikan. Untuk savingnya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang aku kembali ke videonya. Dan sekarang di sini aku akan mengisi saving challenge dan sinking fund. Nah, ini aku sudah ambil uangnya yang ada di sisa budget, dan sudah aku pisah-pisahin juga uangnya sesuai dengan pecahannya. Selanjutnya aku akan mengisi challenge Rp2.000 ya teman-teman. Untuk challenge 2000 itu ada sekitar 6 lembar ya teman-teman, dan 1 uang 1000. Nah, untuk uang 1000-nya itu aku tetap masukkan ke dalam challenge Rp2.000. Selanjutnya di sini aku akan mengisi challenge Rp10.000. Untuk challenge Rp10.000 ini aku memasukkan ke dalam 50 amplop ya teman-teman.
Amplopnya ini aku buat sendiri dari kertas origami. Daripada beli itu boros, jadi mending aku buat sendiri. Untuk di channel 10.000 rupiah ini aku punya 5 lembar uang 10.000 dan aku akan mengisi 5 lembar amplop itu. Dan mungkin insya Allah untuk di bulan depan aku sudah selesai mengisi challenge 10k itu. Nah, selanjutnya di sini aku akan mengisi dana sinking fund. Untuk sinking funds dan saving challenge itu memang aku sengaja pakai uang dari sisa budget itu. Dan tadi sisa uang dari saving challenge itu cuma sedikit ya teman-teman, jadi aku cuma mengisi satu sinking fund. Aku cuma mengisi untuk di dana lebaran aja sebesar 100.000 rupiah. Untuk sisanya aku kembalikan lagi ke ziplocknya. Dan cukup sampai di sini aja video aku ya teman-teman, semoga aja bermanfaat untuk kalian semua.